Hello well-grown people, hari ini saya diminta membuat topik oleh followernya Guru Grooming. Bu Yuli, bagaimana sih membuat anak-anak itu akur? Oke, saya punya 3 anak dan saya mungkin berani percaya diri bilang anak-anak saya itu bondingnya sangat kuat, mereka sangat dekat. Saya hanya sharing pengalaman saya, bagaimana saya membesarkan anak-anak saya sehingga mereka bisa saling bondingnya kuat sekali. Yang pertama, dari mereka kecil ketika mereka bertengkar, jangan pernah memihak. Sebagai orang tua kita tidak akan memihak, kita akan menasehati dua-duanya, tetapi tidak memihak. Yang benar-benar salah-salah dikasih penjelasan kenapa ini benar, kenapa itu salah. Yang kedua, jangan pernah membandingkan. Ketika Anda membandingkan yang satu punya kelebihan dari yang lain, ya mereka sibling adalah sebutan untuk kakak adik ya. Sibling akan saling benci tanpa kita sadari. Satu sering kita puji, belain ya, kita bandingkan bagus, yang tidak bagus, yang kita anggap tidak bagus itu akan membenci siblingnya yang lain. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh membandingkan. Yang ketiga, saya selalu menciptakan anak-anak punya sibling day out atau sibling night out. Jadi anak-anak saya suruh pergi bertiga dengan supir, mereka pergi makan, nonton, jalan-jalan. Jadi itu rutin, setiap minggu ada waktu mereka hanya bertiga tanpa orang tua. Jadi mereka lebih bebas berbicara heart to heart satu sama lain. Memang kita adalah orang tua yang sangat dekat dengan anak, tetapi bagaimanapun anak-anak ketika sudah besar, teenager, puberti, ada hal yang mereka mau bicara antara sibling saja, tidak sama orang tua. Bukan mereka tidak percaya, bukan mereka tidak nyaman, it's just the way it is, begitu di dunia manapun. Yang keempat, ketika waktu anak-anak makan atau lagi di mobil, saya selalu menceritakan, menasehati dengan enak dari hati, berkata tidak boleh ada yang memisahkan kalian. Darah itu lebih kental dari apapun. Ketika orang ingin mengadu domba kalian, kalian harus tidak percaya dulu omongan orang tentang sibling kalian. Kalian akan tanyakan langsung ke sibling kalian dan kalian akan berdiskusi siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak langsung percaya termakan omongan orang, karena at the end of the day hanya sibling-sibling kalian lah yang akan di belakang kalian, bukan orang lain ya. Kalau ini dibina dari kecil, iya, sibling itu akan saling support dan saling mendukung. Yang terakhir, ketika sebelum mereka tidur, biasanya saya itu ikut masuk ke dalam ranjang mereka, kumpul di kamar mereka sekitar 10 atau 15 menit, mengajak mereka berdoa bersama-sama, saling mendoakan dan saling juga mengingatkan lagi, ingat sampai besar, walaupun mami nanti sama daddy sudah tidak ada, kalian harus saling sayang. Ketika kalian sudah menikah, kalau perlu bertiga pergi berkumpul berapa bulan sekali, kalian catch up kehidupan masing-masing. Dan yang ingat ya, kalian tidak boleh saling menjelekkan sesama sibling. Walaupun sibling itu jelek, punya kejelekan di mata kalian, tapi di luar sana kalian tidak boleh menjelekkan sibling kalian. Karena dengan tidak menjelekkan sibling kalian, kalian sudah support sebenarnya, sudah bantu tidak merusak reputasi sibling kalian. Tetapi bukan berarti di dalam kalian tidak menegur sibling kalian. Dan juga nih satu lagi yang penting, ketika anak-anak saya sekarang sudah pada remaja, sudah 20-an, sudah belasan tahun, mereka punya permasalahan cinta, boyfriend atau girlfriend, biasanya saya ini orangnya lebih saklek dan ngegas. Jadi anak-anak mungkin ada waktunya, aduh males deh kalau ngomong sama mami, ntar mami bias. Tapi saya sendiri yang menganjurkan. Misalkan anak saya yang kedua cowok, ketika saya lihat ini anak lagi ada masalah dengan pasangannya, saya akan bisa kontak anak saya yang besar yang di Amerika. Saya bilang, Ci, I think you have to talk to your brother. Kayaknya dia lagi gini-gini deh. Coba deh sharing, approach dia, ngobrol. Mereka akan ngobrol, oke? Dan juga misalkan yang kecil ada apa-apa, saya bisa bicara dengan koko dan cicinya, bilang ini dedek kamu lagi begini-begini. Coba dinasehatin dulu, kalian muda seperti apa, waktu kamu seumur Bella kamu seperti apa. Mereka saling menceritakan. Sebenarnya beban saya menjadi ibu berkurang separuh ketika anak-anak ini sudah besar, karena mereka bisa saling melayani, saling mengkonselingkan satu sama lain. Jadi ketika kita membangun keindahan ini, bonding ini di tengah anak-anak kita, semoga mereka akan selalu akur dari kecil sampai besar. Indonesia, ayo grooming. Kata kuncinya adalah di like. Kalau kamu nonton konten ini dan kamu suka, jangan lupa dipencet tombol like-nya atau bisa subscribe pastinya.
Jangan lupa juga kasih komen. Kalau like, apalagi yang satu ini, jangan lupa di-share. Kenapa demikian? Karena Karena YouTube Guru Grooming Indonesia adalah sebuah yayasan di mana keuntungan dari YouTube ini kami gunakan untuk dua hal. Pertama, untuk membiayai anak-anak yang ingin sekolah tapi tidak punya dana. Yang kedua, membiayai guru-guru yang hidupnya kekurangan.